Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alawiyah. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng rakyat yang berjudul Legenda Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi yang sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Ia tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, Darmi memiliki sikap yang manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, yang setiap hari membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, Darmi hanya ada di dalam rumah. Ia tak mau keluar karena matahari bisa merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu bisa mengotori wajah cantiknya. Ibu pun menghampiri secara tergesa-gesa. Bukankah sudah aku berulang kali bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus menyediakan air hangat dan makanan yang enak? Ibu pun menjawab dengan sabar. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa melakukannya sendiri. Ibu kan tahu, aku ini lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah karena kesibukan anak gadisnya hanya mempercantik diri. Keesokan harinya, matahari mulai menyinari. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk pergi bekerja. Ia tak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Nah, ayah bantu ibu di sawah sambil mengetuk pintu. Tidak, Bu. Aku tidak mau ke sawah. Entar kuku dan kulitku kotor. Apakah kamu tidak kasihan? Tidak, ibu saja yang pergi. Akhirnya, sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi menghampiri. Ibu pulang dengan nada lelah. Mana uang, Bu? Kata Darmi sambil mencari-cari di dalam pakaian dan ia menemukan uang di dalam saku ibunya. Jangan diambil, nak. Jangan, uang itu untuk membeli beras. Bedakku sudah habis, Bu. Harus membeli yang baru. Kamu itu ya, jadi anak minta uang terus, tak mau bekerja. Meskipun sang ibu marah, tetapi ia tetap memberikan uang kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibu pulang bekerja, Darmi langsung meminta uang untuk membeli alat kecantikan yang baru. Kejadian itu sering terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba membujuk anaknya agar bisa merubah sikap buruknya. Bu, mana uang? Nah, coba kamu membantu ibu bekerja di sawah. Tidak. Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil Tuhan, maka ibu tidak akan khawatir lagi karena kamu bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita kan orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh kita jadi orang miskin? Lagi pula aku tak pernah minta kamu jadi ibuku, kata Darmi. Ibu pun sangat sedih akan perkataan Darmi. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung dirimu lagi di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika dipanggil Tuhan. Hari berganti hari. Akhirnya Darmi menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk pergi bersama ibunya. Tapi ia mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya sangat teriris karena mendengar perkataan Darmi. Namun sang ibu menyetujuinya.
Hingga suatu hari sang ibu mengajak Darmi untuk turun ke desa untuk berbelanja ke pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Darmi berjalan menggelengah dengan memakai pakaian bagus dan bersolek agar orang yang melihat di jalan akan mengagumi dan memandangi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona akan kecantikan Darmi, terutama para pemuda desa yang tak puas-puas memandangi wajah Darmi. Namun ketika mereka melihat orang yang berjalan di belakang Darmi, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya siapakah yang ada di belakang Darmi. Hei, coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Kata pemuda berbaju merah. Iya, wanita itu cantik bagaikan bidadari surga, kata pemuda berbaju biru. Iya, dia lebih cantik daripada bunga mawar. Iya, aku tertarik dan ingin mengenalnya. Tapi siapa orang yang berjalan di belakang wanita itu? Entahlah. Mau kemana? Aku mau berkenalan dengan wanita itu. Antara orang yang melihatnya, ada dua pemuda yang ingin mendekat dan bertanya kepada Darmi. Hai cantik, siapakah orang yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Kata pemuda berbaju merah. Bukan, dia itu budaku, kata Darmi. Hai manis, apakah kau yakin dia bukan ibumu? Kata pemuda berbaju biru. Bukan, sudah kubilang dia itu budaku, sambil menendang ibunya. Alangkah sedihnya sang ibu mendengar hal itu. Hatinya menangis dan benar-benar tak berdaya menahan rasa sakitnya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia, hukum. Sang ibu menangis dan menjerit. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu mencapai setengah badan, Darmi memohon ampun dan menangis. Ibu, ampunilah saya, ampunilah anakmu ini selama ini. Oh ibu, ampunilah, sambil menangis. Ibu, maafkan ibu nak. Oh ibu. Darmi terus meratap dan memohon ampun kepada ibunya. Tetapi semuanya telah terlambat. Perubahan itu semakin menjadi-jadi, dan akhirnya Darmi menjadi batu. Meskipun sudah menjadi batu, namun orang-orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti orang yang sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang bernama Darmi yang dikutuk oleh ibunya disebut sebagai batu menangis. Selesai. Nah, jadi apa sih pesan yang kita dapat dari dongeng batu menangis? Ya, betul. Jadi pesannya yaitu kita tidak boleh durhaka kepada ibu, karena ibu adalah orang yang telah membesarkan dan merawat kita.